Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 7 Cordova, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke materi pencemaran lingkungan. Gimana teman-teman, sudah pernah mendengar istilah pencemaran lingkungan ya? Pastinya sudah dong. Nah, sebelum mulai kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga teman-teman belajarnya dimudahkan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 7 Cordova, hari ini kita mau bahas tentang pencemaran lingkungan. Teman-teman pasti pernah dengar kan istilah pencemaran itu apa? Dan biasanya memang nggak akan ada habisnya ya kalau kita bahas tentang pencemaran lingkungan, apalagi tentang lingkungan kita yang biasanya memang banyak sekali gitu ya yang menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa itu pencemaran, kemudian apa aja sih bahan-bahan atau penyebab dari pencemaran, kemudian dampaknya bagi lingkungan kita seperti apa. Selanjutnya ada lagi nih solusinya, pastinya solusi yang bisa menyelesaikan masalah pencemaran. Nah, kita akan mulai ya teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama ada yang disebut sebagai pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya substansi atau material yang masuk ke dalam udara yang teman-teman hirup setiap hari. Tidak hanya isinya adalah oksigen, tapi bisa jadi di dalamnya ada bahan-bahan kimia yang masuk, dan tentunya kalau kita bernafas setiap hari ya masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Efeknya adalah sesak nafas gitu ya, dan macam-macam penyakit lainnya. Oke, yang kedua ada yang disebut sebagai pencemaran air. Nah, teman-teman kalau bahas tentang air, biasanya air itu dikonsumsi oleh kita sebagai bahan atau keperluan untuk mandi, mencuci, minum, atau bahkan menyiram tanaman. Nah, semua hal yang teman-teman sudah lakukan menggunakan air pastinya memerlukan air yang bersih dong. Nah, pencemaran air ini diakibatkan oleh bahan berbahaya juga nih teman-teman yang masuk ke dalam air. Nah, efeknya efeknya pastinya berbahaya ya. Kalau dari bahan-bahan berbahaya yang masuk dalam air itu contohnya bisa jadi yang pertama, mungkin hasil dari pabrik, hasil pembuangan pabrik yang dibuang secara ilegal gitu ya ke sungai atau ke sumber air, sehingga airnya itu mengalir sampai ke tempat teman-teman tinggal. Misalnya saluran air untuk minum tiba-tiba ada bahan kimianya. Kenapa? Karena misalnya sudah tercemar atau tercampur oleh polutan berbahaya. Bisa jadi berupa timbal, merkuri, kemudian bahan-bahan hasil pembuatan deterjen dan yang lain sebagainya. Kita akan lihat tabel beragam jenis bahan yang bisa mencemari air. Nah, yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini pastinya disebabkan oleh bahan-bahan yang bisa mencemari tanah atau disebut sebagai polutan. Polutan di dalam tanah bisa jadi tidak hanya merusak kualitas tanah, tetapi juga kualitas tanaman yang biasanya teman-teman konsumsi. Misalnya teman-teman pasti mengkonsumsi nasi dari padi, kemudian sawahnya atau padinya, tanahnya itu tercemar oleh sampah atau bahan-bahan logam yang berbahaya, sehingga tanaman pun ikut layu dan tidak bisa dikonsumsi.